Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita belajar polinomial atau istilah lainnya suku banyak. Kita belajar pengertiannya terlebih dahulu. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar jenis polinomial, yaitu persamaan linier dan persamaan kuadrat. Nah, di sini diberikan contoh beberapa persamaan linier. Silakan perhatikan pangkat tertinggi masing-masing variabel pada persamaan linier tersebut. Nah, misalkan di sini contoh yang pertama 2x ditambah y sama dengan 4. Nah, di situ kan nggak ada tulisan pangkatnya. Diingat-ingat kalau tidak ada tulisan pangkatnya berarti artinya pangkat berapa? Ya, berpangkat 1. Sekarang contoh yang kedua. Juga tidak ada tuh tulisan pangkatnya, artinya berarti berpangkat 1. Yang contoh ketiga dan seterusnya juga iya, berpangkat 1. Nah, di sini mintanya pangkat tertinggi. Ya sudah, berarti jawabannya 1. Jadi, sederhananya, persamaan disebut persamaan linier apabila variabelnya berpangkat paling tinggi 1. Nah, ini secara sederhana pengertiannya. Kalau kalian pengertian secara matematis sudah kalian pelajari di subbab materi persamaan linier tersendiri. Nah, sekarang next, persamaan kuadrat. Ini contoh beberapa persamaan kuadrat. Pertanyaannya masih sama, silakan kalian perhatikan pangkat tertingginya. Nah, di situ jelas ya nak, tulisannya pangkat tertingginya yaitu 2. Jadi, berapakah pangkat tertingginya? Jawabannya 2. Jadi, sederhananya persamaan disebut persamaan kuadrat apabila variabelnya berpangkat paling tinggi 2. Nah, tadi kalau persamaan linier berarti pangkat tertingginya 1. Sekarang persamaan kuadrat pangkat tertingginya 2. Nah, bagaimana sih kalau ada persamaan tapi pangkatnya lebih dari 2? Nah, itulah yang dinamakan dengan persamaan polinomial itu secara sederhananya. Nah, ini pengertian secara matematis. Bentuk umum polinomial berderajat n dalam variabel x adalah ini an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai a1x ditambah a0 dengan an min 1 dan seterusnya sampai a0 merupakan anggota bilangan real yang disebut koefisien atau konstanta suku banyak. Nah, di sini koefisien tuh yang an sampai a1. Konstanta itu yang terakhir di sini yang nggak ada x-nya yaitu a0. an-nya tidak boleh sama dengan 0 dan n itu bilangan bulat. Tadi n itu pangkat. Di sini pangkatnya mintanya n-nya bilangan bulat positif. Nah, nanti ada istilah derajat polinomial. Apa sih derajat polinomial? Yaitu pangkat tertinggi dari x. Terus nanti ada koefisien. Koefisien berarti di depannya, cara gampangnya adalah angka di depannya dari variabel. Misalkan di sini kita lagi ngomongin variabel x pangkat n, berarti koefisiennya yaitu an. Kalau misalkan ditanyakan koefisien dari x pangkat n min 1, ya sudah koefisiennya berarti n min 1 dan seterusnya. Nah, angka yang paling terakhir yang nggak ada x-nya itu disebut konstanta atau suku tetap. Sekarang ayo kita mengamati untuk memperdalam pengertian tentang polinomial. Ini misalkan ada pernyataan matematika x pangkat 6 ditambah x pangkat 5 ditambah 7x pangkat 4 min 9x tambah 1. Kalian sebutkan ini termasuk polinomial atau bukan? Ya, polinomial. Terus yang kedua, ada 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 2/3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2. Merupakan polinomial atau bukan? Ya, polinomial. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan,
Bu, 2/3 di sini ada 2/3, kan pecahan tuh. Nah, dilihat lagi tadi definisi dari koefisiennya, yaitu bilangan koefisien itu tuh bilangan real. Jadi tidak selalu bilangan bulat, tapi boleh bilangan real. Bilangan real itu terdiri dari pecahan biasa, pecahan desimal, bentuk persen. Jadi tidak hanya bilangan bulat tuh koefisien. Sekarang yang ketiga, x pangkat 2 ditambah 2x pangkat min 1 dikurangin 1 merupakan polinomial atau bukan? Ya, bukan, karena di situ pangkatnya ada yang negatif di sini min 1, padahal pangkat itu tadi definisinya bilangan bulat positif. Seperti itu, pangkat itu bilangan bulat positif. Berarti ini bukan polinomial. Next, x pangkat 2 ditambah x pangkat 5 ditambah 3 merupakan polinomial bukan? Ya, polinomial. Next, yang selanjutnya 2x pangkat 3 ditambah 2x dikurangi akar x merupakan polinomial atau bukan? Ya, bukan. Kalau secara sekilas nggak ada tuh pangkat yang negatif, terus koefisiennya juga aman-aman saja. Kenapa sih bukan polinomial? Nah, disinilah yang menyebabkan bukan polinomial. Akar x, akar bentuk akar x kalau dijadikan dalam bentuk pangkat, berarti di sini x, di sini kalau nggak ada pangkatnya berarti artinya pangkat 1, di sini kalau nggak ada angkanya berarti 2. X pangkat 1/2. Nah, di sini setengah itu tadi pangkat harus bilangan apa? Bilangan bulat positif, sedangkan setengah itu bukan bilangan bulat tapi bilangan pecahan. Berarti di sini bukan polinomial. Next, 7/2 x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurangi 9x dikurangi 4 merupakan polinomial bukan? Ya, polinomial, nggak ada masalah ya. Tadi 7/2 nya nggak ada masalah karena koefisien itu merupakan bilangan real. Lalu 1/2 dikurangi 2/x pangkat 2 merupakan polinomial bukan? Ya, bukan, karena di situ walaupun sekilas pangkatnya itu positif, tapi di sini x kuadratnya ternyata sebagai penyebut, jadi harus dijadikan sebagai pembilang dulu. 2/x kuadrat artinya itu 2, x kuadratnya mau dijadikan sebagai pembilang, berarti x pangkatnya jadi negatif 2. Nah, di sini negatif 2 kan tidak boleh karena pangkat itu bilangan bulat positif. Seperti itu. Next, x pangkat 4 ditambah 2 pangkat x bukan merupakan polinomial karena di situ variabelnya malah dijadikan sebagai pangkat. Sampai sini paham, Nak? Nah, sekarang langsung ke contoh. Nomor 1, susun polinomial 2x ditambah x pangkat 5 ditambah 7 dikurangi 6x pangkat 3 dalam eksponen turun. Kemudian nyatakan suku-suku berserta koefisiennya. Yang B, suku utama, koefisien, dan derajat polinomial. Nah, langkah yang pertama adalah kita menyatakan dalam eksponen turun. Eksponen turun itu berarti dari urut pangkat tertinggi, terus pangkat yang lebih rendah sampai konstanta. Nah, di sini kan belum urut tuh. Yang pangkat tertinggi malah di urutan ke-2 di sini x pangkat 5-nya. Kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini nih soal aslinya. Lalu kita urutkan dari pangkat yang tertinggi yaitu x pangkat 5. Terus pangkat yang lebih rendah ini min 6x pangkat 3. Terus yang ada x-nya lagi x pangkat 1 yaitu 2x. Lalu
konstanta plus 7. Nah, ini sudah dinyatakan dalam eksponen turun. Lalu kita jawab yang A, pertanyaan yang A. Suku-suku berserta koefisiennya di sini itu ada berapa suku di sini? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 suku. Nah, suku yang pertama kita nyatakan dulu X pangkat 5 dengan koefisien. Jadi kan minta dituliskan koefisiennya juga dengan koefisien. Koefisien tadi apa? Gampangannya adalah angka di depan variabel itu. Nah, di sini berapa angkanya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti artinya berapa? 1. Bukan nggak ada yang sebenarnya, tapi di situ sebenarnya ada, tapi 1. Kalau angka 1 itu tidak dituliskan, seperti kayak pangkat. Kalau pangkat 1 itu nggak dituliskan, itu otomatis berarti 1 angkanya. Terus suku yang min 6x pangkat 3 dengan koefisien berapa di situ angkanya? Nih, min 6. Diingat-ingat tandanya, tanda positif negatifnya tuh harus disertakan. Jangan asal kalian menjawab 6. Itu salah ya, nak. Terus suku yang 2x dengan koefisien berapa di situ angkanya? 2. Sekarang yang 7 ini merupakan konstanta. Jadi tidak perlu ditulisi dengan koefisien berapa seperti itu. Next, pertanyaan yang B. Suku utama, koefisien, dan derajat polinomial. Suku utama tadi yang mempunyai pangkat tertinggi, suku utama itu. Berarti di sini berapa? Yaitu X pangkat 5. Suku utama yaitu yang X pangkat 5. Sekarang koefisiennya, koefisien dari suku utama dengan koefisien singkat ya, 1. Karena di sini kan gak ada angkanya tuh. Berarti 1. Terus derajat polinomialnya, derajat polinomial tadi apa? Yaitu pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa di situ? Yaitu sekarang contoh soal nomor 2. Diketahui polinomial X pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 2x cos pi ditambah 8. Tentukan suku-suku beserta koefisiennya. Yang B, suku utama, koefisien, dan derajat polinomial. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa bentuk tersebut merupakan polinomial? Kan ada cos pi-nya. Nah, di situ nggak masalah, nah, karena cos pi itu kan bisa dinyatakan. Cos pi itu ada nilainya, cos pi, cos 180 derajat. Ingat lagi materi trigonometri. Cos pi itu bernilai negatif 1. Jadi kalau ini gue tuliskan lagi, ini soalnya kan berarti bisa diubah menjadi X pangkat 3 min 4x kuadrat min 2x. Tadi nilai cos pi yaitu negatif 1 ditambah 8, sama dengan kita sederhanakan lagi X pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat. Ini negatif kali negatif berarti jadi positif, 2x plus 8. Nah, di sini yang ditanyakan yang A, kita mulai jawab yang A. Suku-suku beserta koefisiennya. Ini berapa? Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku, yakni yang pertama X pangkat 3 dengan koefisien, singkat ya koefisien, karena di sini nggak ada angkanya berarti artinya 1. Terus yang kedua min 4x pangkat 2 dengan koefisien min 4. Lalu 2x dengan koefisien 2. Lalu yang 8 ini sebagai konstanta atau suku tetap. Next, yang B, suku utama. Tadi suku utama merupakan suku yang memiliki pangkat tertinggi. Berarti di sini suku utamanya
sama dengan X pangkat 3. Sekarang koefisien dengan koefisien berapa di sini? Karena nggak ada angkanya ya sudah, berarti 1. Terus derajat polinomial. Derajat polinomial. Tadi apa derajat polinomial? Yaitu pangkat tertinggi. Berarti di sini berapa? 3. Sampai sini paham, Nak? Ya, sekian pembelajaran hari ini tentang pengertian polinomial.